analis teorinya memang begitu. Kenapa saya tahu? 2021 kita tes itu. 2021 kan COVID. Harusnya kan hancur ekonomi kita. Kenapa bisa bagus? Karena kita jalankan hal yang sama, tapi yang waktu yang kontrol presiden langsung dari istana dengan perintah khusus yang orang di luar nggak tahu. Yang jelas Anda tahunya katanya ekonominya bertahan nih. Indonesia dipuji-puji dunia internasional. Tapi itu bukan terjadi karena karena kebetulan atau karena emang kita ekonominya kuat, tapi karena ada intervensi moneter dan fiskal yang Anda waktu itu nggak tahu. Saya pikir juga nggak perlu tahu, yang penting Anda happy kan. Anda nggak perlu tahu kita bahaya waktu itu. Kita hampir jatuh 1998 pada waktu itu kalau nggak dibalik kebijakannya. Jadi saya selalu bilang, berbahagialah orang-orang yang nggak mengerti. Pokoknya lo tinggal jajan makan, happy kerja. Di belakangnya ada itu, tapi sekarang saya buka karena Anda masih nggak ngerti teori moneter sederhana, teori ekonomi sederhana. Padahal kan Anda udah senior wartawan ekonomi Kompas kan. Anda mesti mulai belajar itu dan ajarkan ke penduduk kita, ke pembaca Anda. Pejabat-pejabat lapor ke bosnya, ke presiden misalnya, pasti bagus-bagus terus. Benar. Saya pernah dipanggil, saya bilang nggak bagus Pak, jelek Pak, ini. Dia nggak suka sama saya. Si Purbaya kalau kesini bawanya jelek terus, tapi itu diperlukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Betul. Akhirnya ketika dia percaya sama saya kebetulan, dibetulin ekonominya dengan kebijakan yang pas. Dan akhirnya bagus. Habis itu dia sekarang percaya, bukan karena waktu itu ya, percaya sekali sama saya. Saya bilang apa aja dia ikut. Jadi ya, saya hanya itu. Kalau Anda mau dengar yang bagus-bagus, panggil orang lain. Tapi kalau Anda mau dengar yang betul-betul terjadi, panggil saya. Bagus Pak Kote. Bagus Pak Kote. Jadi harus jujur ya Pak. Harus jujur. Geger geden, ternyata di pemerintahan Pak Jokowi dan seluruh timnya menabung di Bank BI. Itu besar sekali. Nah, tabungan itu diperuntukkan untuk membayar hutang RI kepada luar negeri. Hal itu terkuak setelah Menteri Keuangan yang baru itu membuka blak-blakan tentang tabungan Indonesia di BI triliunan, guys, triliunan. Kalau nggak di pemerintahnya Pak Jokowi, itu semua duit itu bisa-bisa dikorupsi oleh oknum-oknum koruptor. Tapi di pemerintahnya Pak Jokowi itu diamankan untuk nanti digunakan membayar hutang negara. Dan itu sudah dibuka oleh Menteri Keuangan yang baru. Pertama saya lihatnya agak sedikit lebih jauh ya. Jadi kita mengisi growth itu ada beberapa cara. Satu, lihat Cina ya. Kita tahu Cina dulu mengalami growth sampai 2 digit. Ternyata kropos, ya, meletus sampai turun di bawah 5%. Kenapa? Karena growth-nya GDP itu diisi oleh konsumtif. Nah, hebatnya Pak Jokowi ini, begitu beliau ambil alih office presiden, beliau ingin mengisi growth bukan dari konsumsi, tapi dari produktif. Ini fatal dan very crucial dan important. Ini tolak mulainya. Jadi kita tidak lihat sekedar pembangunan tol, dam, dan lain-lainnya, tapi kita mau lihat beliau punya suatu grand plan bahwa GDP ini, growth ini diisi oleh apa? Kalau kita bilang satu negara itu 5%, 6%, itu relatif. Yang terpenting adalah saya mau tanya, isinya apa dalamnya? Kita paling cocok bandingkan antara Tiongkok sama Indonesia. Nah, kita solid, sekarang begitu solidnya GDP 5,5% solid karena isinya itu produktif. Dia menghasilkan. Jadi saya melihat kalau kita bicara infrastruktur, kita harus bicara grand plan-nya dulu. Apa sih grand plan-nya Bapak Presiden ini? Februari tahun ini, waktu itu Pak Jokowi masih sehat. Saya ke tempatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini ekonomi mau hancur bentar lagi. Itu posisinya di... Bantu nggak Pak? Dan saya juga takut, saya nggak punya teman. Pak Jokowi udah pensiun kan. Pak Prabowo saya belum kenal waktu itu. Pak Jokowi bantu nggak? Dia bilang bantu. Baru saya berani kasar kesuk sana sini.
mencoba memberikan informasi. Selama 10 tahun ini pemerintahan Jokowi saya kira sudah melakukan banyak hal, termasuk juga soal konektivitas. Kita bayangkan aja tahun 2014 itu penetrasi internet itu baru 34%. Lalu sekarang 2024 itu sudah mencapai 80%. Dan kenaikan dari 34% ke 80% itu juga menjadi daya ungkit untuk pertumbuhan ekonomi digital dan lain-lain. Kalau soal konektivitas, saya kira sudah lebih dari 97% wilayah pemukiman Indonesia, wilayah pemukiman ya, jadi daerah-daerah yang ada manusianya gitu, itu 97% sudah tercover. 97%. 97% sudah tercover oleh konektivitas, baik dengan 4G ya, maupun beberapa kota sudah 5G. Contoh jalan tol, saya sampaikan jalan tol yang sudah kita bangun di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, meskipun baru sebagian, baru sepotong dua potong, tapi segera itu disambungkan dengan jalan tol, sambungkan dengan kawasan industri, sambungkan dengan kawasan pertanian, sambungkan dengan kawasan perkebunan, sehingga memberikan nilai manfaat yang maksimal sesuai yang kita inginkan, dan sambungkan juga dengan kawasan-kawasan pariwisata. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini tol Jagorawi kemudian sambung dengan tol Bocimi dimanfaatkan betul oleh Pak Haritanu untuk kawasan ekonomi khusus Lido. Ya, banyak yang kecewa karena Bu Sri Mulyani dianggap menteri titipan Pak Jokowi. Ternyata Pak Purbaya sama aja orangnya Pak Jokowi juga. Disangkanya Pak Purbaya ini bukan orangnya Pak Jokowi. Ya, salah satu yang sudah kecewa terlihat dari statementnya itu Rocky Gerung. Ya teman-teman, ternyata Pak Purbaya ini adalah orang kepercayaan Pak Jokowi juga. Sering melapor, ada di belakang Pak Jokowi dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Jadi luar biasa ya teman-teman, orang yang menjadi kepercayaan Pak Jokowi sekarang juga jadi menteri, dan banyak yang kecewa. Dan Pak Purbaya menjadi saksi bagaimana concernnya Pak Jokowi mengawal ekonomi Indonesia di saat pandemi. Tadi Pak Purbaya mengatakan langsung diawasi Presiden dari istana. Presiden memberi perhatian khusus. Jadi situasi saat itu tidak normal. Pandemi, dan bahkan saya rasa pemimpin dunia itu panik sehingga mengambil keputusan yang tidak seimbang dan akhirnya ekonominya roboh. Tapi Pak Jokowi tidak panik. Ini menunjukkan level dan kualitas Pak Jokowi yang bisa melampaui pemimpin negara lain, dan Pak Jokowi terbukti Indonesia menjadi salah satu negara yang dipuji dalam menghadapi pandemi COVID ya teman-teman. Jadi luar biasa, kita acungkan jempol untuk Pak Jokowi teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.